Pratama dari kelas 10 TJKT. Kali ini saya akan mewawancarai seseorang yang berada di samping saya. Permisi Ibu, apakah saya boleh bertanya? Silakan. Bolehkah saya menanyakan nama Ibu? Boleh. Kenalkan, saya Ibu Musdalifah Hidayah Saputri. Anda boleh memanggil saya dengan nama Bunda saja. Ibu berprofesi sebagai apa? Saya sebagai guru BK di SMK Negeri 15 Samarinda. Ibu mengajar mata pelajaran apa saja? Saya mengajar mapel mulok untuk kelas 1 tapi juga belajar untuk pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Berapa jam Ibu biasanya mengajar dalam waktu seminggu? Biasanya jam belajarnya itu kalau kelas 1 dan 2 dan 3 itu dapat jam belajar sekitar 30 menit satu mata pelajaran, satu jam pelajaran untuk 30 menit, sekitar 30 menit. Ada kendala apa saja saat Ibu mengajar pelajaran bimbingan konseling? Kendalanya itu karena waktunya sangat singkat, terus karena waktunya cuma 30 menit, jadi hanya baru sekedar satu sapa saja, sudah habis waktunya, seperti itu. Berapa lama Ibu menjadi guru di SMK 15? Menjadi guru di SMK 15 itu sekitar dari 2014, karena saya awalnya di SMK 13 karena SMK 13 dilebur menjadi di merger sama SMK 15. Jadi kalau dihitung saya menjadi guru sekitar dari 2010 sampai sekarang 2022, jadi sekitar 12 tahun lamanya saya menjadi guru BK. Apakah Ibu senang mengajar pelajaran bimbingan konseling? Ya, saya sangat senang belajar bimbingan konseling karena guru BK itu tidak monoton pada satu, beda kan sama mapel. Kalau mapel itu kan dia akan kalau BK itu dia lebih fleksibel, terus tuh lebih kepada fleksibel juga pada saat layanannya. Untuk materi yang diberikan juga seperti itu, berdasarkan kebutuhan karakter peserta didik masing-masing. Bagaimana pendapat Ibu tentang rekan-rekan guru di SMK Negeri 15? Pendapat saya, teman-teman di SMK 15, guru-guru itu luar biasa. Mereka punya semangat yang kuat untuk anak-anak SMK 15 dalam mendidik, dan mereka sesama-sama guru juga saling kompak dan solidaritasnya tinggi sekali. Apakah menjadi guru adalah cita-cita Ibu? Iya, karena dari dulu background pendidikan dari keluarga saya itu menjadi seorang guru, dan dengan berjalannya waktu jadi suka sama kehidupan pendidikan, karena dari bapak saya, mama saya, adik saya, saudara saya itu memang cerita dari pendidikan. Jadi mau bisa suka sama pendidikannya itu karena diajarin mulai dari kecil, kan udah tahu kan, dibawa ke sekolah mulai dari umur 4 tahun setengah saya sudah ke sekolah, lihat orang, dan di situ saya tuh senang lihat menjadi guru. Kayaknya di kelas tuh kayak kamu berdiri sendiri gitu, tapi kamu anak-anak itu terfokus sama kamu gitu. Jadi kayaknya tuh senang aja jadi guru, bisa dilihat oleh siswa-siswa seperti itu, dan kita tuh juga bisa membantu mereka, istilahnya melihat ketika dia sukses di kemudian hari, oh ternyata kita selalu diingat. Apa perasaan Ibu ketika melihat murid yang pernah Ibu ajar menjadi sukses, dan apa pesan Ibu kepada murid yang belum sukses? Nah, seperti saya tadi bilang, kalau kita jadi guru kita bisa melihat orang kita sukses, itu kita punya kebahagiaan tersendiri gitu. Apalagi istilahnya seorang guru itu kan pahalanya mengalir ketika dia membagikan ilmunya kepada siswanya kan, pasti kayak gitu. Jadi pasti ya senang banget. Terus kalau yang belum sukses
itu belum saatnya, mungkin belum saat timingnya, tapi dia harus berusaha untuk menjadi, setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan, tapi bagaimana ketika kelebihan itu dia tonjolkan, dia harus berusaha untuk mencari apa yang menjadi kelebihannya dia untuk menjadikan sukses. Sebenarnya sukses itu kan tiap orang beda-beda ya. Suksesnya dirimu pasti kamu berpikir sukses apa? Sukses bagimu. Kalau misalnya ibu nih, suksesnya ibu adalah misalnya nih pergi ke Korea gitu. Itu suksesnya ibu. Tapi kan sukses dari kamu kan beda. Masing-masing orang tuh punya kesuksesan itu gitu. Jadi apapun yang belum sukses dengan yang sudah sukses, kalau yang sudah sukses dia harus berusaha untuk mempertahankan kesuksesan itu. Tapi kalau buat orang yang belum sukses, dia harus belajar untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan sesuai dengan yang keinginannya dia gitu. Seperti itu. Jangan patah menyerah gitu kan, karena setiap kegagalan, setiap awal itu pasti kita kalau belum coba, kalau belum kita belum bisa berhasil kalau kita belum saatnya mencoba dari awal kan, seperti itu sih. Apa harapan Ibu untuk guru-guru di seluruh Indonesia? Harapannya sama, kita bisa membangun generasi bangsa yang jauh, yang beriman, bertakwa, jiwa mandiri, dan punya inovasi yang tinggi, dan serta dia punya tanggung jawab terhadap kehidupan itu, seperti itu. Sama-sama kita menjadi guru itu supaya kita juga bisa melihat generasi kita yang kita didik ini menjadi orang-orang yang sukses dan beriman. Bagaimana pendapat Ibu tentang kelakuan siswa-siswi SMK Negeri 15? Nah, kalau masalah perlakuan, setiap orang itu punya tingkah laku yang berbeda-beda, sifat pun yang berbeda-beda. Jadi perlu kesabaran dan perlu ketelatenan dan untuk saling mengingatkan. Gitu. Jadi bukan hanya sesama guru, tapi sesama teman juga harus, sesama saling siswa juga harus saling mengingatkan sama temennya gitu. Karena memang ya jati diri di kelas 10, 11, 12 itu kan berbeda-beda ya gitu. Jadi memang perlu kesabaran untuk melatih siswa-siswa tersebut gitu. Jadi siswa-siswanya ini sebenarnya cerdas juga, banyak yang kreatif gitu. Tapi ada beberapa yang harus memang diarahkan seperti itu. Dan pertanyaan terakhir saya, apa motivasi Ibu ingin menjadi guru? Motivasi saya menjadi guru adalah, kenapa sih saya pengen jadi guru? Motivasinya itu apa? Karena saya pengen lihat orang-orang yang pengen generasi itu punya masa depan yang bagus, yang motivasi supaya lihat generasi bangsa itu maju, dan anak-anak yang kan kalau lihat guru itu kerjaannya istilahnya enggak istilahnya akan terus menerus gitu kan, berganti-ganti masa seperti itu. Jadi motivasinya itu ya itu supaya pengen lihat generasi selalu mendampingi anak-anak bangsa untuk jauh lebih baik. Apa sih motivasinya tuh supaya anak-anak bangsa ini jadi anak-anak yang kreatif, cerdas. Itulah motivasi saya tuh, supaya terus kalau jadi guru tuh kayak pekerjaan yang tidak monoton. Kalau kerja, mungkin kita bekerja kan mungkin kita akan bosan ya, tapi kalau dengan manusia itu tidak akan monoton, dan kita tuh bisa melihat masa depan kita tuh kayak misalnya dirimu deh, kalau misalnya ketika lulus bekerja sukses, itu tuh kebanggaan tersendiri loh buat seorang guru melihat siswanya itu menjadi seseorang yang hebat. Itu sih. Sekian dari pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.